Artinya walaupun bagaimana besar, bagaimana banyaknya, bagaimana lamanya sudah kita tergelincir atau terjerumus ke dalam dosa, bergelimang dengan bermacam-macam dosa, kalau sebelum ruh dicabut oleh Allah dari jasad, kita bertobat, pasti Allah terima. Nah, lagi cerita malamnya tentang urang yang roh. Sebelum ruh keluar dari jasad, asai roh mentang dalam jasad, pasti diterima oleh Allah. Maka jangan pernah kita menghina orang-orang yang kita lihat menurut pandangan kita sekarang mereka hidup dalam dosa. Siapa tahu nanti di saat mereka mau meninggal mereka bertaubat, diterima taubatnya, diampuni dosanya. Sedangkan kita kadang-kadang yang sekarang hidup dalam keadaan taat, siapa tahu kehendak Allah di saat ruh belum keluar melakukan maksiat, yang dengan maksiat itu kita bisa kufur kadang kepada Allah, lalu kita mendapatkan azab dari Allah. Nah, maka kalau kita melihat seperti itu, tidak ada orang yang kita lihat lebih rendah dan tidak ada orang yang kita lihat lebih tinggi. Semuanya sama, nilainya pada ujungnya nanti pada Allah. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan mengkaji tentang taubat. Qala al-faqih Abu Laisi Samarqandi radhiyallahu ta'ala an, Haddasana al-faqih Abu Ja'far, haddasana Abul Qasim Ahmad ibn Hanbal, haddasana Nasir bin Yahya, haddasana Abu Muqi an Hammad bin Salamah an Humaid an Abdullah bin Ubaid bin Umar. Qala, beliau berkata, Qala Adam salawatullahu wa salamuhu alaihi. Nabiullah Adam, semoga rahmat Allah dan salamnya atas beliau, berkata, Ya Rabbi, innaka sallatta alayya iblis, wa la astati'u an amtani'u minhu illa bika. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menguasakan terhadapku iblis, dan aku tidak mampu melepaskan diri daripadanya kecuali denganmu. Qala, Allah berfirman, La yuladu laka waladun illa wukiltu alaihi may yahfaduhu mim makri iblis alaihi la'nah wa min qurana isu. Tidak dilahirkan bagimu, hai Adam, seorang anak, kecuali aku wakilkan untuknya seseorang yang memelihara dia daripada tipu daya iblis, terhadap iblis laknat, dan daripada penyerta-penyerta yang jahat. Qala Allah, Nabi Adam berkata, Ya Rabbi zidni, wahai Tuhanku tambahkanlah. Qala, Allah berfirman, Al-hasanatu bi'asyri amsaliha wa uziduha.
Wasayyi'atu biwahidatin wa amhuha. Satu kebaikan dibanding 10 dan aku tambah bandingan tersebut. Dan satu kejahatan dibanding 1 dan aku hapus yang 1 tersebut. Qala Nabi Adam berkata, ya Rabbi zidni, wahai Tuhanku tambahkanlah untukku. Qala Allah berfirman, at-taubatu maqbulatun madamatir ruhu fil jasad. Taubat selalu diterima selama roh masih berada dalam tubuh. Qala Nabi Adam masih meminta lagi, ya Rabbi zidni, wahai Tuhanku tambahkanlah untukku. Qal Allah berfirman. Firman ini termaktub dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah olehmu hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang mendalimi diri mereka masing-masing. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Karena sesungguhnya Allah, Dia itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Pengasih. Maha Penyayang. Jadi para jamaah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Lais sendiri dengan sanad yang telah kita bacakan tadi, walaupun tidak kita terjemahkan, ini adalah percakapan Nabiullah Adam. Diriwayatkan tentang percakapan Nabiullah Adam dengan iblis, dengan Allah. Percakapan ini tentu para jamaah terjadi setelah Adam dan iblis itu bermusuhan. Tanya udah tepu, setelah Nabiullah Adam diciptakan, diperintahkan kepada seluruh makhluk langit yang disebut dengan nama malaikat untuk sujud, tapi iblis sendiri tidak mau sujud. Dengan sebab itu Allah kutuk iblis, sehingga iblis memproklamirkan permusuhan kepada Adam dan anak cucunya. Dan langsung permusuhan itu dia buktikan dengan digoda Nabiullah Adam di dalam surga, sehingga Nabiullah Adam pun melakukan satu kemungkaran kepada Allah, yaitu melakukan larangan Allah, memakan buah khuldi, yang dengan sebabnya Allah turunkan Nabiullah Adam dari surga ke dunia ini, sehingga kita tumbuh berkembang biak di dalam dunia ini. Nah, di dalam kitab Sirajut Talibin, salah satu kitab terbesar yang diakui oleh dunia karangan daripada ulama Indonesia yang bernama Syekh Muhammad Ihsan, ya, Syekh Muhammad Ihsan Al-Jampesi. Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi. Jampes itu Kediri. Berarti orang Kediri beliau. Nah, kitabnya bernama Sirajut Talibin. Beliau mensyarah kitab Imam Al-Ghazali yang bernama Minhajul Abidin. Nah, beliau sebutkan di situ, kenapa Nabiullah Adam diturunkan oleh Allah ke dunia. Salah satu sebabnya sebenarnya bukan karena dosanya. Karena sebenarnya pada hakikatnya Nabi itu tidak berdosa. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib mengimani bahwa Nabi itu maksum, tidak tersentuh oleh dosa. Nah, pada hakikatnya itu perintah Allah sebenarnya untuk makan, sehingga menjadi sebab. Nah, kita hidup di bumi. Kalau enggak menjadi sebab kita hidup di bumi. Nah, jadi di saat Nabiullah Adam
makan buah khuldi, kata Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, beliau itu sakit perut. Rupanya rahasia Allah larang makan buah khuldi karena buah khuldi itu menyebabkan perut kita mules. Buah-buah lain semua bisa kita makan. Tuturah katanya yang kagenang lembung, baik baju-baju buah panah. Nyo baju buah panah, payah terus ni nawarone. Hanjut du empalanya. Payah terus. Jadi Nabiullah Adam dilarang oleh Allah, jangan makan buah khuldi. Karena bujuk rayu setan, Nabiullah Adam makan. Nah, setelah beliau makan, langsung mulus. Maka beliau diriwayatkan dalam kitab itu lari-lari dalam surga mau berak. Ternyata tidak ditemukan ada tempat buang hajat kotoran dalam surga. Hana withim tapoh dalam surga. Hana kamamano dalam surga untuk Nah, lalu Allah katakan kepada Adam, di mana Adam kamu mau buang kotoranmu? Apakah di bawah arasku? Susahlah Nabi Adam, perut mules, tempat buang kotoran tidak ada. Nyoino kata plung-plung, pada nutuh Maka Allah turunkanlah Nabi Adam ke bumi. Karena menurut Allah, bumi adalah tempat yang paling layak untuk dibuang kotoran. Maka nenginkan bumi kan kotoran mendung. Ya kan? Kotoran mendung. Kita lahir dulu kotor. Sekarang kan bawa kotoran, mendum danyo meme kotoran. Nyetabuhnan wethe aja danyo ya. Meme kotoran. Ente ujung-ujung kan kotoran. Nah, rupanya bumi tempat yang pantas untuk membuang kotoran. Maka Allah turunkan di sini. Nah, jadi setelah peristiwa itu, Nabiullah Adam menyadari bahwa Allah sudah memberikan kekuasaan kepada iblis untuk menggoda beliau dan anak cucu beliau. Nah, sehingga beliau khawatir. Nah, mungkin beliau khawatir terhadap anak cucunya. Maka beliau mengatakan kepada Allah, wahai Tuhanku, engkau telah berikan kekuasaan terhadap kami kepada iblis. Artinya engkau telah buat iblis mampu menguasai kami. Sedangkan kami tidak mampu melawannya kecuali denganmu. Kita tidak bisa melihat iblis, tapi iblis bisa melihat kita. Itu kan satu bentuk kekuasaan yang Allah berikan kepada iblis. Bagaimana kita bisa melawan iblis? Maka di saat Nabiullah Adam mengatakan demikian, Allah katakan kepada beliau untuk jawaban, tidak perlu khawatir kalau bahasa kita, wahai Adam. Walaupun aku berikan kekuasaan kepada iblis untuk menggodamu dan anak cucumu, tapi kupastikan setiap anak keturunanmu yang lahir akan kukirimkan seorang penjaga untuk menjaganya dari godaan iblis dan dari penyerta-penyerta yang su'u. Nah, siapa penjaga tersebut? Di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan penjaga yang dimaksud itu adalah malaikah hufadah namanya, para malaikat pemelihara. Nah, jadi ada di sekeliling kita malaikat yang baik-baik yang tugasnya memelihara kita. Kita tidak bisa memelihara diri sendiri karena kita melawan makhluk yang tidak bisa kita lihat. Menyotane muprang lawan makhluk yang danging, ya bisa. Kakalon. Yan haik muka mulikut je tamida. Nyota lawan kita nyoti pura makhluk yang tidak bisa kita lihat. Maka Allah berikan kepada kita bantuan dengan dikirimkan hamba-hambanya yaitu para malaikat yang bertugas menjaga kita dari tipu daya iblis dan daripada qurana yang su. Apa itu qurana yang su? Qurana yang su itu adalah para tentara iblis, yaitu para syaitan yang dikirimkan untuk menggoda kita, yang selalu menyertai kita. Nah, yang syaitan itu dari jin, disebut dengan jin qarin. Nah, pernah dengar jin qarin? Malaikat qarin nafid, jin qarin nafid. Nah,
Malaikat karin itu membisikkan yang baik-baik, jin karin itu membisikkan yang jahat. Maka kadang-kadang di saat kita meninggal, biasa kalau kurang-kurang wajar meninggal, jin itu seolah-olah menjelma seperti kita. Nah, urang lain, dia masuk ke dalam tubuh lain, dia berbicara tentang tanya pegah abah, pegah dele urang, nyo urang ban meninggal baro nyo bagi. Ya, roh urang je. Padahal panena urang mati hana lege taho bi kagecok roh oleh Allah taala. Yang ke jin kah? Jin karinnya. Jin karin tersebut. Dia pertama sekali datang saat kita dilahirkan. Kapan dia baru berpisah dengan kita? Di saat kita diambil kembali oleh Allah dengan dicabut nyawa oleh malaikat maut. Baru berpisah. Orangnya hanya berpisah ada yang jin karin mungkin. Ho ente jak najin karinnya. Munyo tengah ta meratib paling iturut ta katian. Tiga saya baju ta gai, te riwang lam. Maka kadang tiga ditanya tidak ta meratib. Abeh ratib lentong ni ju teka ju pikiran hana god. Luh ta meratib teka pikiran hana god ju gop. Katruh ji lom. Ya, jadi selalu dia menyertai kita. Itulah bentuk kekuasaan juga yang Allah berikan kepada iblis dan para tentaranya. Nah, Allah lindungi kita daripada iblis dan tentaranya itu, kata Allah, dengan dikirim malaikat pemelihara. Di saat Allah memberikan seperti itu, Nabiullah Adam belum merasa aman, masih merasa khawatir. Sehingga beliau meminta kepada Allah agar ditambah lagi oleh Allah. Allah tambah dalam bentuk yang lain. Apa bentuk yang lain? Kata Allah, al-hasanatu. Satu kebaikan yang kita kerjakan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Wa azidu, bahkan bisa ditambah lagi kata Allah. Seperti misalnya firman Allah tentang sedekah. Amfiku masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ujungnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu bijinya sedekah itu seperti satu biji yang kita tanam menumbuhkan 7 cabang. Dari setiap cabang itu tumbuh 100 biji, bahkan nanti bisa Allah tambah lagi yudha'ifu liman yasha kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Artinya setiap kebaikan yang kita kerjakan kalau diterima oleh Allah, minimal balasannya 10 umpama kebaikan tersebut. Artinya kalau kita bersedekah 5.000, minimal balasannya 50.000. Minimal. Maksimal tidak terbatas. Wa azidu, dan aku tambahkan lagi kata Allah. Sedangkan kejahatan kata Allah biwahidatin. Satu kejahatan yang kita lakukan Allah balas hanya dengan 1 seumpamanya. Nah, seumpamanya tidak lebih. Wa amhuha, bahkan bisa Allah hapus lagi kejahatan tersebut. Bagaimana? Kalau setelah melakukan kejahatan, kita tahu itu kejahatan, lantas kita lakukan kebaikan, dihapus kejahatan tadi. Fattabi'is sayyi'atul hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan jahat akan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan jahat. Jadi setiap terlakukan perbuatan jahat, langsung lakukan perbuatan baik, supaya perbuatan baik yang kita lakukan dapat menghapus perbuatan jahat. Artinya ini, bagaimanapun iblis membuat kita melakukan perbuatan jahat, ya, kalau kita melakukan satu saja perbuatan baik, itu dapat menghapus perbuatan jahat. Ada para ulama yang berpendapat seperti ini, para jemaah. Perbuatan baik itu dibalas 10 oleh Allah. Perbuatan jahat dibalas 1. Jadi kalau orang melakukan perbuatan jahat kemudian melakukan perbuatan baik itu tetap dapat pahala selain menghapus perbuatan jahat. Cuma pahalanya berkurang saja. Kalau seandainya seharusnya dibalas 10, karena di belakangnya dia melakukan satu perbuatan jahat, maka balasannya jadi 9. Yang satunya untuk menutup perbuatan jahat. Itu kata sebahagian ulama.
Nah, jadi pasti ada lebihnya artinya. Tapi di saat itu Nabiullah Adam juga merasa masih belum aman terhadap anak cucunya. Beliau masih khawatir terhadap tipu daya iblis yang dapat menggelincirkan anak cucunya. Sehingga beliau minta lagi ditambah oleh Allah yang lain. Lalu Allah tambah dengan Allah katakan bahwa taubat itu selalu diterima oleh Allah selama ruh masih dalam jasad. Artinya walaupun bagaimana besar, bagaimana banyaknya, bagaimana lamanya sudah kita tergelincir atau terjerumus ke dalam dosa, bergelimang dengan bermacam-macam dosa, kalau sebelum ruh dicabut oleh Allah dari jasad, kita bertobat, pasti Allah terima. Nah, lagi cerita malamnya tentang urang yang roh. Sebelum ruh keluar dari jasad, asai ruh mentang dalam jasad, pasti diterima oleh Allah. Maka jangan pernah kita menghina orang-orang yang kita lihat menurut pandangan kita sekarang mereka hidup dalam dosa. Siapa tahu nanti di saat mereka mau meninggal mereka bertaubat, diterima taubatnya, diampuni dosanya. Sedangkan kita kadang-kadang yang sekarang hidup dalam keadaan taat, siapa tahu kehendak Allah di saat ruh belum keluar melakukan maksiat, yang dengan maksiat itu kita bisa kufur kadang kepada Allah, lalu kita mendapatkan azab dari Allah. Nah, maka kalau kita melihat seperti itu, tidak ada orang yang kita lihat lebih rendah dan tidak ada orang yang kita lihat lebih tinggi. Semuanya sama, nilainya pada ujungnya nanti pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan sebelum keluar dari jasad pasti Allah terima taubat seseorang. Nabi Adam belum puas, beliau minta ditambah lagi. Allah mengatakan seperti firman yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang mendalimi diri mereka sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat di sini dimaksud ampunan Allah. Jangan pernah menganggap Allah tidak akan mengampuni dosa. Jangan pernah berpikir dosa kita itu terlalu besar sehingga tidak bisa diampuni oleh Allah. Jangan pernah berpikir dosa kita itu terlalu banyak sehingga tidak bisa lagi diampuni oleh Allah. Tidak, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah? Karena Allah mengatakan innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni dosa-dosa. Allah kuatkan dengan kalimat jami'ah, semuanya tanpa pengecualian. Tidak ada dosa artinya yang tidak diampuni oleh Allah. Tanpa pengecualian, jami'ah. Semua dosa diampuni oleh Allah. Kenapa Allah harus mengampuni semua dosa? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah itu adalah zat yang bersifat al-ghafur. Ghafur itu maha pengampun. Tidak sah Allah disebut maha pengampun kalau Allah menaruh dendam kepada hambanya sehingga tidak mengampuni seorang dari hambanya. Entah. Di mana begahap Allah maha pengampun, Allah hendak pengampun dosa haji dendam. Entah. Maka tidak ada dendam dari Allah kepada seseorang. Maka kapan saja dia mau meminta ampun, pasti diampuni. Cuma kita kadang-kadang yang putus asa tadi, tidak mau kembali kepada Allah untuk minta ampun. Tanya yang anda tim, Allah buka lebar-lebar minta ampunan. Masuk sini. Tanya udah pelung JO boleh kalau ada hamda permun. Kontalah Allah. Allah sudah mengatakan jami'ah, semua dosa, karena Allah bersifat Al-Ghafur, bersifat Ar-Rahim, maha penyayang. Nah, Allah sangat penyayang terhadap hambanya. Tidak ada sedikit pun dendam dalam diri Allah kepada hambanya. Pasti diampuni. Nah, jadi dalam hadis ini bisa kita ambil pelajaran para jamaah bahwa kita harus selalu mengharap ampunan kepada Allah walaupun kita penuh dengan dosa. Walaupun penuh dengan dosa, jangan pernah berhenti berharap ampunan dari Allah.
Tidak Allah ampuni hari ini, mungkin Allah ampuni besok. Tidak Allah ampuni besok, mungkin Allah ampuni tahun depan. Tidak Allah ampuni tahun depan, mungkin di saat kita sebelum meninggal diampuni oleh Allah. Yang penting jangan pernah berhenti mengharap ampunan dari Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian dari hadis lain, hadis ini diri isnadnya daripada Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridha untuk keduanya, Ibnu dan Abbas. Ibnu itu namanya Abdullah bin Abbas. Abbas itu paman Rasulullah, adiknya Abdullah. Beliau menceritakan tentang seorang yang melakukan dosa yang sangat besar tapi diampuni oleh Allah. Anna Wahsyian qatilu Hamzah ammu Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah, inni uridu an aslama walakin yamna'uni anil Islam ayatun minal Quran nuzilat alaika wa hiya qauluhu ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama wa inni qad fa'altu hadhil asya'i thalathah fahal li min taubah. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang Wahsy. Kalau kita belajar sejarah Islam, semua mengenal Wahsy. Seorang budak hitam yang disewa oleh Hindun, ya, oleh Hindun istri Abi Sufyan untuk membunuh Hamzah. Karena Hamzah membunuh ayahnya Hindun. Nah, disewa. Wahsy itu adalah seorang yang jago melempar tombak. Jadi dia datang ke perang Uhud tidak mengincar siapa-siapa kecuali hanya Hamzah. Di saat dia melihat kesempatan, dia tombak Hamzah. Kenalah di dada, meninggal Hamzah. Di saat peperangan telah usai, pasukan Rasulullah saat itu kalah, diporak-porandakan oleh strategi Khalid bin Walid yang masih dalam keadaan musyrik saat itu. Hindun membelah dada Hamzah, paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang menjadi pelindung Rasulullah di saat itu, lalu diambil hatinya, dimakan oleh Hindun. Begitu bencinya Hindun kepada Hamzah, sehingga Rasulullah sangat sedih di saat mengetahui. Nah, jadi suatu hari rupanya Wahsy ini ingin masuk Islam. Sehingga dia tidak langsung berani menghadap Rasulullah. Dia menulis surat kepada Rasulullah, yang bunyi suratnya, dia kirim dari Mekah ke Madinah, bunyi suratnya, aku ingin masuk Islam. Tetapi masih ada satu ayat dalam Al-Quran yang diturunkan kepadamu yang membuat aku belum bisa masuk Islam. Ayat itu adalah firman Allah, terdapat dalam Al-Furqan 6 ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyeru berserta Allah Tuhan yang lain, artinya orang yang tidak musyrik. Wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bil haq, dan tidak membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athaba. Siapa saja yang melakukan demikian, yang syirik, yang pernah membunuh, yang pernah berzina, dia akan mendapatkan dosa nanti. Nah, kata Wahsy, inni qad fa'altu hadhil asya' salatah. Aku sudah melakukan semua yang tiga itu. Aku pernah musyrik. Aku pernah membunuh, bahkan orang yang paling hebat aku bunuh, pahlawan Islam. Aku sering berzina.
fahalli min taubah, maka mungkinkah diterima taubatku? Atau adakah cara bagiku untuk bertaubat? Artinya bisakah kalau dia masuk Islam diampuni? Itu pertanyaan Wahsy. Lalu karena pertanyaan Wahsy ini, Allah turunkan ayat. Arti pertanyaan Wahsy ini menjadi asbabun nuzul ayat. Ayat Al-Furqan, ya, surah Al-Furqan ayat 70. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang telah bertaubat dan telah beriman dan telah melakukan amal yang saleh. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan tadi dalam surah Al-Furqan ayat 6-8, kata Allah akan mendapatkan dosa. Tapi tidak semua. Karena di antara mereka, siapa yang sudah bertaubat dan beriman dan melakukan amal saleh, kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Maka mereka itu diganti oleh Allah keburukan mereka menjadi kejahatan mereka menjadi kebaikan. Perbuatan jahat yang dulu mereka lakukan diganti dengan perbuatan baik oleh Allah. Ini terbukti para jamaah kalau kita baca sejarah Wahsy. Kalau dia pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, nanti setelah masuk Islam dia membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah sebagai gantinya. Dia pernah membunuh Hamzah, pahlawan Islam. Dia juga membunuh orang yang paling memusuhi Islam, yaitu Nabi palsu Musallamah Al-Kadzdzab. Musallamah itu berani dia mengirim surat kepada Rasulullah untuk meminta dibagi kerasulan. Karena dia pun mengatakan diangkat sebagai Rasul oleh Allah. Jadi kita sama-sama Rasul Muhammad. Nah, kita berdakwah sama-sama. Itu Musallamah. Jadi berani. Ya, karena biasa lagi organisasi, rodih nak ketua, rodih KPI ketua lain. Pak partai nak kan. Biasa payuh saya kan. Rodih kena ketua, rodih KPI ketua lain. Toh yang tahu yang nak duri. Ya, menanti tengah Nabi Muhammad karena Nabi lain ni Pak. Ya, menanti roji. Nah, siapa yang membunuh? Wahsy yang dapat membunuh Musallamah Al-Kadzdzab. Cukup puas Wahsy katanya. Nyan Allah ganti kejahatannya dulu membunuh Hamzah, diganti oleh Allah dengan membunuh Musallamah Al-Kadzdzab. Para jemaah. Di saat Wahsy, ya, di saat Rasulullah menerima ayat itu, lalu Rasulullah tulis, dikirimlah ke Wahsy di Mekah. Setelah Wahsy membaca ayat tersebut, beliau menulis lagi kepada Rasulullah yang isinya inna fil ayati syartan wa huwal amalus salih wala adri hal aqdaru ala amalis salih amla. Kata Wahsy, di dalam ayat ini aku pelajari masih terdapat syarat untuk diampuni, yaitu amal saleh. Bukan cuma masuk Islam, bukan cuma bertaubat, tapi amal saleh. Karena kata Allah, man taba wa amana wa amila salihan. 3 kata Allah. Bertaubat, beriman, beramal saleh. Jadi kata Wahsy, masih ada syaratnya aku dapati beramal saleh. Sedangkan aku tidak tahu apakah aku sempat nanti beramal saleh atau tidak. Kadang aku utama Islam, kamati aku. Pajang kudu membubuh amal saleh, baru mengucap syahadat kamati kadang. Itu bahasa tanya kan? Pajang kudu membubuh amal saleh. Munyo anak kudu membubuh kah anak pampun. Ditulis lagi oleh Wahsy, dikirim kepada Rasulullah ke Madinah. Setelah Wahsy mengirim suratnya itu ke Madinah, lalu diturunkan ayat yang lain oleh Allah. Jadi lagi asbabun nuzul surat Wahsy, yaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48, di mana Allah berfirman,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, dan mengampuni selain demikian bagi orang yang Dia kehendaki. Artinya cuma satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, syirik. Yang lain semua bisa Allah ampuni. Tapi siapa yang Allah kehendaki? Ditulis ayat itu oleh Rasulullah, dikirim ke Wahsy di Mekah. Setelah Wahsy pelajari, beliau tulis lagi surat kepada Rasulullah yang bunyi surat tersebut, innal fi ayati syartan aidan. Hai Muhammad, dalam ayat ini juga ada syarat, kata Wahsy, yaitu syarat tersebut yasha fala adri ayasha ayaghfirali amla. Kehendak Allah siapa yang ingin diampuni, sedangkan aku tidak tahu apakah aku termasuk orang yang dikehendaki untuk diampuni atau tidak. Karena dalam ayatnya ngebekali Allah jut gupampun Allah tho yang galak. Cuma kahana long duri lo Wahsy punaruh long yang galak ngen gupampun. Pohana nah syaratinan galak Allah. Ya. Dikirimlah surat tersebut oleh Wahsy ke Rasulullah. Lalu turun ayat lagi. Sebab turun ayat juga surat tersebut. Yang terakhir Allah turunkan ayat yaitu surah Az-Zumar ayat 53. Ayat yang tadi kita baca. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang menzalimi diri mereka sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini secara gamblang Allah mengatakan tidak ada lagi syarat untuk diampuni dosa. Semua dosa diampuni. Tidak ada syarat. Semua dosa diampuni oleh Allah. Nah, asal tidak berputus asa. Artinya masuk Islam aja. Masuk Islam aja pasti diampuni. Kata Allah kepada Wahsy artinya. Sehingga setelah Rasulullah mengirim surat ini kepada Wahsy, Wahsy pelajari, beliau dapatkan tidak ada lagi syarat untuk diampuni dosa. Faqaddama Madinah wa aslama. Datanglah dia ke Madinah dan masuk Islam. Tapi dikisahkan di saat peristiwa Wahsy masuk Islam itu, Rasulullah belum sanggup melihat wajah Wahsy. Wahsy diterima sebagai orang Islam, tapi Rasulullah belum sanggup. Karena di saat Rasulullah melihat wajah Wahsy, seolah-olah nampak pamannya. Nah, sehingga Wahsy diterima, tapi diperintahkan untuk tidak tinggal di Madinah. Nah, lama nanti baru Rasulullah bisa melihat Wahsy. Para jemaah, itu bukan karena dendam Rasulullah kepada Wahsy, tapi karena begitu beliau mengasihi pamannya, orang yang membela beliau di saat orang lain masih sedikit masuk Islam. Jadi para jemaah, hadis ini juga menggambarkan kepada kita seperti apa yang digambarkan oleh hadis yang pertama, bahwa yang penting kita mengharapkan ampunan Allah, mau bertobat. Selepas itu serahkan kepada Allah. Pasti Allah mengampuni kita. Tidak perlu kita takut ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau kita mau bertaubat, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini 2 hadis dulu, kadang ada yang mau bertanya sambil menunggu waktu 10 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita kan merasa banyak kali dosa. Bagaimana kita tahu dosa kita terima tobat Allah? Gimana hari kita tahu? Ya. Bagaimana kita tahu? Nyo kalau lagi pertanyaan Wahsy itu tanya beratnya. Menyoyo ate Rasulullah kebetulan ayat aja nyo toh ya betul ayat loh. Payah dengan pikiran yang mudah.
Nah, ada tanda-tanda kita bisa merasakan bahwa taubat kita diampuni oleh Allah. Di antaranya, kata para ulama, timbulnya rasa tenang dalam hati. Seseorang yang mau bertaubat daripada dosa, di saat dia menyadari, dia itu gelisah dengan dosanya. Nah, kalau dia bertaubat, kalau dosanya itu diampuni oleh Allah, taubatnya diterima, Allah berikan rasa tenang ke dalam hatinya. Jadi kalau kita sudah bertobat, lalu kita tenang daripada dosa tersebut, yakinlah bahwa taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masih belum tenang, jangan pernah ragu juga. Allah yaghfiru dzunuba jami. Mungkin belum saat itu, nanti kadang Allah mau terima kapan saja. Bisa saja karap mati tentu diterima oleh Allah. Pokoknya diterima. Anak menceh jino, taubat jo jino terima pajan yang terima. Nah, dan bisa juga tanda yang diberikan oleh Allah dengan berubahnya perilaku kita. Dulu mungkin kita jahat, tidak baik, berakhlak tidak baik, lalu berubah menjadi lebih saleh, lebih baik. Nyan tanda diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba berkon hantu muduh bikin om telah, dan lewatnya kadu. Yang kagak terima kadang taubat oleh Allah taala. Jadi baik ni akun konle rono kurungnya nah. Bingung. Pun lawetnya hanale cumucu ke berkon ku. Baik ungkit li. Ya, kagak terima taubat kadang oleh Allah. Ya. Jadi orang-orang yang sudah bertaubat itu kata Rasulullah tidak boleh diungkit-ungkit lagi dosanya yang lalu. Siapa dalam hadis nanti akan kita dapatkan disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang mengungkit-ungkit dosa orang muslim yang telah bertaubat, maka dia tidak akan mati kecuali sudah melakukan dosa tersebut. Tegap pencuri berkon. Tiba-tiba ada kalian kayak semayang lewatnya saja nanyo. Kata beb-beb itu nyo, pencuri atau semayang meletah, musalla nanyo, ya hati-hati nanyo. Padahal jika taubat daripada cemucunya, nyan han mate itu menyogolam roh dari cemucu danyo. Macara cemucu danyo tagai mungkin beda ngaji. Ijih karena awak kampung icu ugo danyo awak kota ada kerja kantu dari cemucu. Cemucu ti beda tagai cara cemucu. Han mate itu menyogolam da puput but yang lagi ji puput yang taungki-ungkitnya. Maka hati-hati. Baiklah datang nging dosa go danyo. Nging dosa drot. Ya, enam dong. Lain pertanyaan lo? Enggak. Salam. Nah. Sejauh mana itu jin karim mempengaruhi seseorang? Sejauh mana jin karim mempengaruhi seseorang? Kita mau tobat ini. Berbuat lebih baik ke depannya lagi. Mungkin banyak godaan. Bagaimana cara melawannya? Cara melawan banyak. Ya, nyan handu melamnya. Para ulama taboh kitab raya aku tulisnya. Hantu itu bukan namanya. Ya, secara global lah. Jin karin itu mempengaruhi kita setiap saat sampai ruh kita dicabut. Sebelum ruh kita dicabut tidak ada kata berhenti. Mereka tidak lelah, beda dengan kita. Kita ada lelah kan. Ya, mereka tidak pernah lelah. Selalu mempengaruhi. Kalau pertanyaannya sejauh mana. Nah, jadi tidak ada tempat yang mereka menjauhi kita. Sama sekali, kecuali hanya mundur sedikit kata para ulama. Di saat kita sedang melakukan amal saleh atau berzikir. Nah, kemudian kalau kita ingin selamat daripadanya bagaimana? Nah, kalau dalam kajian tasawuf, keselamatan hanya dengan satu cara, dengan bersihnya hati. Tidak ada cara lain. Seseorang yang tidak mampu membersihkan hatinya, maka tidak akan selamat dari jin karin tersebut. Karena jin yang menggoda kita, jin karin itu ibaratnya seperti anjing lapar. Afedu, jut bataceh ron. Afedu, mangang bataceh sudah bergam. Lagi afedu. Kon afedu, kau temo. Lagi afedu. Anjing kalau sudah lapar, dia tidak akan lari dari seseorang apabila pada orang itu ada makanan. Tanya natamat fi daging. Lalu datang anjing yang sedang lapar. Kalau anjing itu kita usir, paling dia hanya pergi sebentar, nanti balik lagi kepada kita. Karena kita membawa makanan. Nah, apa makanannya? Kalau anjing lapar, daging tadi misalnya. Jadi kalau jin itu, jin karin, setan itu apa makanannya? Penyakit hati.
Kalau dalam hati kita itu masih ada penyakit, belum bersih hati daripada penyakit, zikir kita itu hanya pengusir sebentar. Tak meratib boleh kita nyawa la ilaha illallah, tak baca Quran, katamat tak khatam, pengusir sebentar. Luh, sadaqallahul azim. Riwayat juga. Apa mentang nama kanan jika tak duit. Nah, maka bersihkan hati dari penyakit hati. Kalau kita sudah bersih hati daripada penyakit hati, itu sama seperti kita menghadapi anjing-anjing biasa yang berkeliaran. Tacok anak batai mentang taduk, iplung hanai jutli riwang. Makan hanai jutli riwang karena kau sedek, hana makanan bagdanya opi. Hana makanan bagdanya opi riwang, hai jutli riwang. Taduk pura-pura cok anak batai sagai, hana darhom ni lo. Kata keki ini buka. Iplung ngaju hai riwang ni. Seperti itulah. Maka orang-orang yang hatinya bersih tidak berani digoda oleh syaitan. Salah satu diriwayatkan sahabat Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab, takutnya syaitan kepada beliau bukan hanya mendekat, jalan yang sudah dilewati Sayyidina Umar itu tidak berani dilewati oleh syaitan. Hana hijau jak le syaitan renang, nyokak gujak Sayyidina Umar hijau jak syaitan, nyamban yoi. Nah, lagi drone ingin ya teh tapi atai nja drone nu pupok lewai. Nyan be drone mentong yoi. Atenya cukup yoi drone. Karena debu. Ya dengan. Jadi bersihkan hati. Maka kata Allah, yang selamat di saat kembali ke akhirat siapa? Illa man Allah bil alim. Selamat di saat kembali kepada Allah di akhirat hanya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati salim. Salim itu sehat, sejahtera daripada penyakit hati. Maka Rasulullah sebelum beliau besar sudah dibersihkan hatinya oleh Allah daripada penyakit. Yang pertama, peristiwa di saat beliau masih di Bani Sa'adah di dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah, dioperasi oleh Jibril. Geplah hati Bu Jibril, gepeglih daripada sifat tercela. Gelih hati Rasulullah. Yang kedua, di saat mau mi'raj menghadap Allah, dibersihkan lagi hatinya oleh Jibril. Sehingga Rasulullah dipastikan bersih hatinya tanpa perlu membersihkan. Tanya soal operasi boleh? Anak soal operasi. Ya. Tanya apa doktor tanya ya. Anak duriboh doktor muka hati-hatinya ngejok geboh. Katewan tu. Anak depu boh doktor, sebab anak depa itu. Hana tahu pelih kecuali draw. Maka bersihkanlah. Dengan apa kita bersihkan? Dengan nur ilahi, cahaya ilahi. Nah, itu panjang pembahasannya. Para ulama mengarang kitab banyak sekali. Nah, panjang para jemaah. Tanda kebersihan hati. Depu sih, meri bak draw tu. Gak mana depu. Bak draw tu. Oh, hana dente lu kem. Ya, itu beda-beda. Hana dente lu kem. Tanda bersihnya hati, perasaan kita dalam keadaan apapun selalu nyaman. Dalam keadaan apapun, susah, senang, hana ada depu dumpu nyaman. Dan kita tidak pernah peduli lagi dengan urusan orang lain. Yan tanda bersih hati. Hana peduli le danyo, hana le punyung da tai pujo, hana le mirah muka da tai caci bugo. Hana sepule danyo nyang kaglih hati. Nah, cuma glih ji beda-beda ni kan. Lagi tak ngan sabun danyo, kan beda-beda glih. Nah, ipegah ngan sabun han sep. Payah tak pakai lam apa pembersih lam la ilam koklin. Payah tak pakai putra lam ba iklan supaya bersih lam. Mana ni beda-beda bersih. Nah, dengan putihnya kok beda-beda tanya nak pada draw tu baju putih. Beda-beda putih. Nah yang berat putih, nah yang kasupak baju mungkin tanya yang lagi yang hati. Nah, beda-beda. Nah, mungkin katro kurung. Mungkin mentang ngentut. Tak lanjutlah mentang panjang bab taubat, tak lanjutkan kembali lam. Tutup dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu